Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan lanjutkan kuliah online Matfiz 3. Hari ini adalah serial yang ke-6 dan kita akan membahas bab yang terakhir untuk materi sebelum UTS, yaitu persamaan diferensial. Jadi tulisannya adalah persamaan diferensial Legendre ya. Nah, cuma biasanya menyebut persamaan diferensial Legendre. Nah, secara umum persamaan diferensial khas ini atau persamaan diferensial Legendre ditulis seperti ini, ya, dalam kurung 1 min x kuadrat y double aksen atau turunan kedua y terhadap x, kemudian minus 2x y aksen di sini atau turunan pertama terhadap x y, kemudian plus L dalam kurung L plus 1 dikalikan Y sama 0. Jadi ini yang kemudian biasa kita sebut sebagai persamaan diferensial linier orde 2. Nah, kemudian bisa kita kelompokkan ya, suku yang pertama 1 min x kuadrat d2 dx kuadrat, turunan kedua dx, kemudian minus 2x d dx dalam kurung y minus sama dengan minus L dikalikan L plus 1 kalikan y, artinya yang ini pindah ke ruas kanan. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai operator ya. Operator di sini ada y ya, kemudian inilah konstanta di sini juga y. Nah, ini yang disebut sebagai operator ya, operator Legendre. Nah, di mana di sini mengandung dua suku, ya, turunan kedua terhadap x, kemudian turunan pertama terhadap x. Di sini ada unsur 1 min x kuadrat dan di sini ada 2x. Nah, bagaimana menyelesaikannya ini? Nah, sama kita menggunakan cara seperti bahasan sebelumnya, yaitu persamaan diferensial Bessel. Ya. Nah, kita tulis penyelesaiannya fungsi Legendre kita tulis seperti ini, y sama dengan sigma n dari 0 sampai tambah hingga nanti ya nx kalikan x pangkat n ya, mohon maaf ini kalau tidak saya tulis n, ini maksudnya n sama dengan 0 sampai tak berhingga, jadi dia bergerak dari n sampai 0 sampai tak berhingga. Nah, sebagaimana yang kita bahas di fungsi Bessel ya, sama. Nah, turunan pertama dari sini kita dapatkan an ya, n x pangkat n1, kemudian turunan kedua kita dapatkan sigma an ya, n kalikan ini dalam kurung n-1 kalikan x pangkat n-2. Ini pangkatnya adalah n pangkat x pangkatnya adalah pangkat n-2 ya. Jadi y kemudian turunan pertama dan turunan kedua. Nah, kemudian kita substitusi ini ya ke persamaan awal ya, ke persamaan umum fungsi Legendre, sehingga kita dapat ini kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini 1 min x kuadrat ini adalah turunan kedua terhadap x, turunan y terhadap x, turunan kedua y terhadap x, an n dikalikan m1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada 2x ya, ini ada 2x kalikan y aksen. Nah, y aksennya ini ya, ini. Maka an nx pangkat n1 plus ya l kalikan dalam kurung l plus 1 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, sama dengan bahasan fungsi Bessel, selanjutnya kita akan melakukan pengalian ini ya, 1 min x kuadrat dikalikan ini, kemudian 2x dikalikan ini dan seterusnya. Nah, sehingga ini misalnya suku yang pertama ini an, karena dia 1 ya, maka an n ya, n1x pangkat n-2 kemudian dikalikan x kuadrat, maka di sini x kuadrat ya, an dikalikan n1x pangkat n-2 sama dengan ini dikalikan juga 2x an nx pangkat n-1 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, suku yang kemudian sigmanya kita bisa keluarkan ini ya, karena
semuanya mengandung sigma dari n sama dengan 0 sampai tak berhingga. Kemudian ini tetap suku pertama ya n-1 x pangkat n-2, kemudian x pangkat 2, di sini ada x pangkat minus 2 sehingga n kalikan n-1 x pangkat n. Sekali lagi karena ini ada x kuadrat, di sini ada x pangkat n minus 2, maka 2-nya ini hilang ya. Jadi x pangkat n. Oke, ini juga sama karena di sini ada x, di sini ada x pangkat n minus 1 sehingga x-nya yang ini lenyap sehingga tinggal x pangkat n, sementara yang suku ini tetap. Oke. Dan seterusnya ya. Selanjutnya kita akan seperti biasa kita akan melakukan persamaan indeks ya untuk pangkat dari x ya, karena ini ada n pangkat x pangkat n minus 2, ini pangkat x pangkat n, x pangkat n, nah ini x pangkat n, sehingga kita akan buat semuanya adalah x pangkat n. Nah sehingga suku ini agar menjadi x pangkat n, maka kita akan mengganti n menjadi n plus 2. Jadi adalah an, ini ganti an plus 2, ini n min 1 ganti n plus 2 ya, ini maaf ini n ganti n plus 2, kemudian tetap n min 1, nah ini ganti x karena n nya kita ganti n sama dengan n plus 2 sehingga ini menjadi pangkat n ya, x pangkat n. Nah sementara yang ini tetap. Oke. Dan seterusnya ya, sehingga nanti kita akan dapati oke ya, sama dengan waktu kita bahas fungsi Bessel ya. Jadi nanti ada kita kelompokkan ya seperti ini ya. Jadi otomatis x pangkat n nya ini sama karena semua mengandung x pangkat n sehingga ini sama dengan 0 ya, x sama dengan 0, maka ini adalah koefisien ya sama dengan 0 ya. Nah dari ini ya, dari sini ya, dari sini ini sama dengan 0. Nah kita akan dapatkan sebuah persamaan akhir ya, ini sebenarnya manipulasi sedikit saja ya. Tinggal diekspansikan saja ya. Nah kemudian kita dapati ini persamaan akhir an plus 2 sama dengan minus L min n dalam kurung dikalikan dalam kurung L plus n plus L plus n plus 1 an dan seterusnya. Nah sehingga ada beberapa kondisi ya, dimana misalnya ketika n sama dengan L maka itu saja kalau L sama dengan n maka ini adalah 0 ya, maka a n plus 2 sama dengan 0 ya. Dan ada beberapa kondisi yang lain ya, nih untuk a0 sama dengan tidak sama dengan 0 dan A1 sama dengan 0 misalnya kita dapati ya, untuk N sama dengan 0 ya, untuk N sama dengan 0 ya dari persamaan ini ya, untuk N sama dengan 0 ya, ini A0 itu saja, ini A2, ini 0, ini 0 berarti faktor pembaginya ini 2, ini minus 2 ya, ini L plus 3 ya dan seterusnya ya, maaf ini L plus 0 plus 1 ya. Sehingga untuk n sama dengan 0 misalnya A0 minus ya, karena ada minus di sini ya. Ini minus minus L dikurangi 0, L plus 0 plus 1, A0 dibagi 2. Ya untuk n sama dengan 1 misalnya A3 ya itu saja. Ya karena di sini ada n plus 1 ya. Maaf n plus 2 nih. Maaf n plus 2. Ya, n plus 2 sini. Ya. Maka A0 seperti ini. Maaf A untuk n sama dengan 0 begini, A untuk n sama dengan 1 seperti ini dan seterusnya ya. Untuk n sama dengan 2 misalnya maka kita dapatkan A4, kita tulis seperti ini ya. Kemudian A5 kita dapatkan seperti ini. Nah artinya nanti kita akan dapatkan sebuah berupa deret ya, sebagaimana yang kita bahas di fungsi Bessel ya. Nah secara umum ini ya, jadi mengandung A0 dan A1. Jadi untuk fungsi genap ya, untuk n sama dengan untuk n genap ya, n genap itu berarti 0, 2, 4 dan seterusnya, kemudian ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya, kita dapatkan seperti ini ya. Jadi A0 ini adalah faktor pengalinya. Jadi ini adalah x kuadrat, jadi ini x pangkat 0, x pangkat 2, x pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian bagian yang ganjil A1
X pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, jadi kita mensubstitusi yang bagian yang ini. Masuk tadi yang pertama ya. Yang bagian yang ini. Oke, jadi untuk ini ada A0-nya, untuk A3 ada A1-nya dan seterusnya. Oke, untuk N sama dengan 2, A4 ada A0-nya juga, sementara untuk N sama dengan 3, A5, maka di sini ada A1. Nah, sehingga ada setiap suku yang genap, untuk N genap itu ada A0, untuk setiap N suku N ganjil ini ada 1. Nah, secara umum nanti kita akan dapati seperti ini. Untuk L sama dengan 0 ya, jadi ini kan Y ya, maka Y N ini maksudnya nanti Y ke N. Ya maaf, untuk persamaan umumnya begini. Nah, sehingga untuk L sama dengan 0 maka kita dapati Y0 itu sama dengan A0, untuk L sama dengan 1 Y1 sama dengan A1X, L sama dengan 3 Y2 sama dengan ini A0 ya. A0 ini A0, untuk si genap nanti ada A0-nya 1 min 3x kuadrat dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dituliskan dalam bentuk beginilah nanti pada akhirnya menuliskan fungsi Bessel ya, PLX. Nah, dari penjabaran sebelumnya ya, nanti kita akan mendapati penulisan apa yang disebut sebagai generator ya, polinomial fungsi Lysander atau generator fungsi Lysander ya, sebagaimana fungsi Bessel. Nah, kita tulis seperti ini ya. Ini yang bagian yang penting ya dari fungsi Lysander ya. Jadi ditulisnya begini ya, Vxh sama dengan yakni Pi ya, X, H sama dengan 1 minus 2xh plus h kuadrat ya, dalam kurung pangkat minus setengah ya, pangkat minus setengah sama dengan sigma ya L ya H pangkat L P LX ya. Inilah secara umum ditulis penulisan generator polinomial Lysander ya, atau bisa juga kita, ini sama saja ya, karena ini kan pangkat minus setengah maka ini kan ke bawah saja ya. Jadi sigma H pangkat L P LX sama dengan 1 dibagi ya 1 minus 2x plus h kuadrat pangkat setengah. Nah, inilah bagian penting ya yang nanti akan kita gunakan untuk bahasan-bahasan fungsi atau persamaan diferensial Lysander pada bahasan berikutnya. Jadi apa yang disebut sebagai generator polinomial Lysander. Sekian.